author. Nah, ini jumlahnya cukup banyak, ada 200. Jadi untuk memudahkan dalam query dan melihat hasil database-nya, saya coba menggunakan DB browser untuk SQLite seperti ini. Dan ini sintaks dari query-nya. Saya coba panggil dulu database-nya. Kita buka open database. Nah, ini dia SQLite. Nah, SQLite Sakila ini saya peroleh dari Kaggle. Jadi nanti kita untuk mendownloadnya kita login dulu ke dalam Kaggle, kemudian nanti kita bisa download. Di sini ada keterangannya terkait dengan SQLite Sakila DB. Oke, balik lagi ke DB browser. Nah, ini kita lihat database-nya terdiri dari 16 tabel. Di sini juga ada indeksnya yang telah dibuat. Nah, ini kita bisa melihat browse datanya. Oke, mungkin langsung saja kita coba execute SQL. Ini sudah saya susun SQL-nya. Mungkin ini semua saya copy dulu saja ke sini. Oke, kemudian kita run satu-satu. Oke, yang pertama adalah select bintang from customer. Berarti ini kita mengambil semua data dari tabel customer. Nah, seperti ini. Oke, berarti jumlahnya ada 599 rows. Jadi ada 599 baris. Oke, kemudian kita lanjutkan query berikutnya, mengambil seluruh data dari customer. Nah, di sini tabel customer saya join dengan inner join dengan address. Nah, ini adalah primary dan foreign key-nya gitu ya. Oke, kemudian saya run seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya coba tampilkan hanya untuk title, release year, rating, dan nama dari kategori. Ini saya alias menjadi name as kategori. Nah, ini saya inner join film dengan film kategori dengan primary key dan foreign key-nya film ID gitu ya. Kemudian saya join lagi antara tabel film kategori dengan tabel kategori. Oke, saya run. Hasilnya seperti ini, menghasilkan 1000 baris. Oke. Kemudian kita coba menggunakan sintaks order by. Nah, order by ini untuk mengurutkan data. Contohnya misalkan ini kita select first name last name beserta amount gitu ya. Nah, ini diambil dari tabel customer yang saya joinkan dengan payment. Nah, ini penghubungnya yang menghubungkan antara tabel customer dengan tabel payment. Nah, ini saya urutkan nilai amount-nya gitu ya. Nah, ini descending, berarti dia urut dari nilai tertinggi ke terendah. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini, dimana nilai amount-nya itu sudah diurutkan dari terbesar hingga terkecil gitu ya. Oke, ada total 16.049 baris. Oke, kemudian kita coba lagi query berikutnya, select address city, jadi mengambil alamat dan kota, di mana tabel addressnya ini kita inner join dengan city. Kemudian kita urutkan datanya berdasarkan city. Nah, ini tidak secara nyata apakah ascending tapi descending, tapi secara default dia ascending. Jadi diurutkan secara ascending berdasarkan city. Oke, jadi kita lihat nama city-nya dimulai dari abjad A hingga terakhir S gitu ya. Oke.
Kemudian kita coba lagi untuk select. Nah, select ini juga kita run. Jadi di sini saya gabungkan 1, 2, 3, 4 tabel. 4 tabel saya gabungkan untuk mengambil first name, last name, kemudian rental date, title. Berarti ini nama dari customer yang meminjam gitu ya, merental film, judulnya apa, seperti itu. Oke, kemudian diurutkan berdasarkan titel dari filmnya. Oke, kemudian selanjutnya distinct. Nah, distinct ini untuk membedakan. Jadi kalau misalkan ada data yang sama, kita ambil satu saja gitu. Saya run. Nah, di sini ratingnya jadi hanya ada 5, PG, G hingga R. Nah, kemudian juga sama kalau misalkan ini saya run, select distinct special feature dari tabel film. Oke, berarti di sini tidak ada di sini bisa jadi di database-nya untuk special feature ini berulang gitu ya. Tapi karena distinct jadi hanya ditampilkan satu saja. Oke, kemudian di sini saya akan select lagi title. Nah, tapi di sini kita mau ambil film yang ada di toko ya, di toko rentalnya. Di toko rental di mana store ID-nya itu 2. Berarti misalkan toko ibaratnya toko kedua lah. Dari toko 2 itu yang tersedia titelnya apa saja, judul film yang bisa dipinjam. Nah, ini seperti ini. Jadi total ada 762 film yang bisa dipinjam gitu ya pada toko kedua rental ini. Nah, kemudian where. Oke, where untuk ibaratnya ada if statement gitu ya. Jadi ada kondisi untuk penarikan data. Jadi kalau memenuhi nanti akan diambil data sesuai dengan kriteria dari where ini. Oke, nah di sini select title, release rating, name. Nah, di sini saya mau mencoba jadi kita menggabungkan 2 tabel gitu ya, menggabungkan 2 tabel berdasarkan ID dan primary key-nya. Jadi tanpa menggunakan sintaks inner join atau left join. Oke, kita coba. Oke, muncul seperti ini. Total ada 1000 row. Kemudian coba kita ambil title, release year, rating, kemudian kategorinya dari film di mana ratingnya itu adalah PG. Oke, seperti ini muncul. Total ada 194 baris. Nah, kemudian saya coba menggunakan sintaks distinct, inner join, dan where gitu ya. Jadi kita pengen tahu di toko 2 itu judul apa saja yang muncul. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke penggunaan limit. Nah, limit ini adalah untuk membatasi data yang ingin ditampilkan. Jadi misalkan ini kita mengambil seluruh data dari customer, tapi kita yang ditampilkan hanya 100 saja gitu ya. Oke, berarti total ada 100 baris. Begitu juga dengan ini. Kita select title, release year dari tabel film, yang ditampilkan hanya 50 saja. Oke. Kemudian between. Nah, between ini untuk menselect data di mana kondisinya, misalkan di sini rental rate-nya ini terletak di antara 2.99 dan 4.99. Oke, seperti ini. Nah, ini datanya akan muncul, tapi di sini belum saya urutkan berdasarkan rental rate. Oke, kemudian berikutnya di sini saya coba manfaatkan between dan order. Oke.
Oke, seperti ini. Jadi nanti datanya di order secara descending, berarti descending gitu ya. Berarti amount-nya itu dari terbesar hingga terkecil. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama. Ini saya menggunakan between juga, dimana jadi ceritanya ini adalah film yang dipinjam dan lama peminjamannya gitu ya. Nah, di sini kita coba cari film, judul film yang masa peminjamannya antara 5 dan 9. Oke, kita select. Oke, di sini. Nah, di sini datanya juga diurutkan berdasarkan rental durasinya dari terbesar hingga terkecil. Oke, kemudian in itu digunakan jadi pada where gitu ya. Jadi misalkan in itu di sini kalau kita lihat kita mau mengambil judul film dan tahun rilisnya, kita join antara tabel film dengan tabel film kategori. Nah, di sini kita mau ambil film dengan kategori ID itu 2, 4, atau 9. Jadi nanti film-film dengan kategori ID 2, 4, 9 itu akan dimunculkan. Oke, seperti ini. Release year. Oke. Mungkin biar tambah jelas di sini saya masukkan kategori ID. Coba kategori underscore ID. Oke, kita coba. Oke, nah. Oke. Jadi di sini kita lihat kategori ID-nya ada 9, 4, 2. Jadi di sini adalah atau ya. Jadi kategori ID-nya 2, 4, atau 9. Nah, itu dimunculkan semua. Oke, kemudian ini saya coba tampilkan select title release year, di mana digabungkan antara tabel film dengan tabel language gitu ya, tabel language. Nah, ini kita ingin melihat yang language ID-nya itu 1 atau 3. Oke, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya syntax is null. Is null itu untuk mengecek apakah datanya itu ada yang nol atau tidak. Misalkan di sini saya select address dari tabel address, saya pengen melihat postal code yang isinya kosong. Nah, ini dia addressnya dengan postal code 0. Oke, kemudian ini saya coba tampilkan first name last name dari tabel customer. Nah, ini saya join dengan tabel payment dan rental. Kemudian pengen tahu customer mana yang belum mengembalikan gitu ya. Jadi return date-nya is null. Nah, ini nama-nama customer yang belum mengembalikan film yang dipinjamnya gitu ya. Oke, kemudian group by ini. Nah, ini saya coba mau menghitung ya dengan menggunakan aggregate count. Jadi kita ketika menggunakan agregat, kita gunakan juga group by gitu ya. Jadi kita ingin melihat judul film, mungkin kita jalankan dulu. Nah, ini jadi judul film di toko kedua gitu ya. Di toko kedua itu untuk tiap judulnya totalnya berapa gitu ya. Jadi di sini di toko kedua kita gabungkan berdasarkan film ID-nya. Nah, nanti dari film ID-nya itu kita hitung totalnya ada berapa. Jadi dia akan menarik data seperti ini. Jadi film Academy Dinosaur totalnya ada 4 di store kedua tersebut, di toko kedua. Oke, kemudian terakhir syntax having. Nah, syntax having ini
Jadi ini jadi seperti group by tadi, tapi nanti kita akan filter lagi. Kalau contoh ini kita akan filter yang jumlahnya itu adalah lebih dari 2, gitu ya. Jadi setelah seperti ini kita ambil nama judul film totalnya berapa, terus pengen tahu judul film yang jumlahnya lebih dari 2 itu apa saja. Oke, kita jalankan seperti ini. Oke, jadi total ada 522 baris. Kemudian ini juga sama. Nah, sekarang ini telah mendapatkan film yang totalnya lebih dari 2, terus kemudian kita urutkan order by count secara descending, berarti nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, jadi datanya sudah diurutkan seperti ini dari terbesar hingga terkecil. Oke, baik. Oke, demikian saja dari saya terkait dengan query menggunakan database SQLite gitu ya. Dari contoh database-nya Sakila yang saya peroleh dari Kaggle. Terima kasih.